dan dipersilakan duduk. Haleluya. Sekali lagi, setiap kali kita mengangkatkan puji-pujian kita kepada Tuhan, itu berarti kita adalah para aktor. Kita adalah artis-artis dalam alam semesta, surga dan alam-alam dunia alam lain menjadi saksi, dan kitalah para penyanyi, kita para aktor, dan kitalah memegang peranan utama dalam memuji dan menyembah Tuhan. Nah, seperti apa yang Brother Teko tanya tadi tentang perjamuan Tuhan. Kenapa selalu kan? Nah, begini. Waktu saya mula-mula jadi pastor, hampir 1 tahun saya tidak buat perjamuan Tuhan di gereja. Karena saya tidak ada alasan yang kukuh bagaimana untuk mengerti. Tidak ada orang memberitahu. Tetapi akhirnya ada satu kampung di daerah penginjilan, karena di daerah penginjilan waktu saya di Serian itu ada 12 kampung yang saya pergi. Ada satu kampung tanya begini, "Pastor, lama sudah kami tidak ada perjamuan Tuhan. Kami rasa tidak diberkati. Sudah sejak ternyata ada yang Kristen sebelum itu, tetapi sudah lama daerah itu ditinggalkan. Dan kemudian saya datang jadi pastor di sana. Orang antar saya di sana pun karena pada asalnya saya ini suka main bola, dan kedua suka cari ikan. Karena di daerah itu boleh cari ikan kan. Itu sebabnya daerah antar saya ke sana. Ikut minat saya lah. Dan mereka kata bahwa lama tidak membuat perjamuan Tuhan dan tidak diberkati. Dan saya merenungkannya dan saya perhatikan dan saya selidiki, ternyata perjamuan Tuhan itu adalah arahan dari Tuhan Yesus. Ya? Nah, kalau setiap denominasi ada sakramen. RC ada 7, okay? Ada 7, mungkin ada tambah lagi ke. Tetapi kebanyakan gereja-gereja denominasi lain yang mereka ada 2. Satu baptisan dan yang kedua ialah perjamuan Tuhan. Tetapi RC masih dengan 7 sakramen. Apa-apa sajalah kan. Kalau yang dari RC dia tahu. Karena saya kurang juga pergi ikut kebaktian RC, tetapi ada belajarnya dulu. 20 lebih tahun yang lalu belajarnya tapi lupa dah. Oke. Dan ternyata Yesus mengarahkan supaya setiap kali mengadakan perjamuan Tuhan dan untuk peringatan akan Tuhan, untuk ingat akan pekerjaan Tuhan, yaitu Tuhan mati bagi kita dan itu menjadi menebus kita dari dosa. Ternyata dulu kala bahwa orang hidup dalam perjanjian lama, tetapi waktu Yesus sudah mati dan bangkit dan perjanjian baru datang. Okay? Nah, saya percaya begini, waktu kita mengadakan perjamuan Tuhan, kita ingat akan pekerjaan Tuhan. Satu, bahwa Dia menebus kita. Bahwa dulu kita manusia jatuh kan dalam dosa, Adam. Tetapi waktu Yesus sudah mati, bangkit, kita ini adalah manusia baru dalam Kristus. Okay? Itu yang kita harus ingat. Yesus mati untuk kita dan darahnya dicurahkan untuk kita, supaya kita sekarang manusia baru dalam Kristus. Beritahu orang sebelah kiri kanan, kita manusia baru dalam Kristus. Kalau kamu masih playboy, playgirl, cakap dengan dia, cakap. Itu bukan kamu lagi, oke? Kalau kamu masih jahat, kata kamu. Pastor, masih jahat kamu ini, nakal, miskin. Termasuk miskin kan? Ternyata bahwa itu manusia lama kita. Sebelum Yesus mati dan bangkit. Setiap kali kita membuat perjamuan Tuhan, bahwa mengingatkan bahwa kita ini manusia baru dalam Tuhan, bahwa kita mempunyai potensi manusia baru. Okay? Kita ini berpotensi menjadi manusia baik, manusia luar biasa, manusia yang Tuhan lihat kita ini manusia yang sudah benar di hadapan Tuhan. Tidak ada manusia yang tidak benar.
Memanglah karakter kita setengah setan juga kan. Apa boleh buat. Tetapi kan itu potensi kita yang lama kan Tuhan sudah bangkit dan dia sudah pinta kita ke dalam manusia baru. Tinggal kita ini apa yang kita ada kita kasih mobile kan multiply kan. Apa macam mana mau sebut-sebut itu Inggris tuh? Nantilah saya pergi kursus Inggris di mana Dan oh iya, haleluya. Bagus tuh. Nah, kita ini ada potensi menjadi anak-anak Allah. Amin. Anak-anak terang. Orang-orang yang baik. Orang-orang yang luar biasa. Beritahu orang sebelah, ada potensi itu sudah. Nah, jangan lupa bahwa kita ini sudah dibeli dan sekarang kita dalam kategori orang-orang dalam Kristus. Woi, luar biasa. Nah, itu sebabnya setiap kali kita mengadakan perjamuan Tuhan, kita ingat akan pekerjaan Tuhan itu. Bahwa kita bukan di pihak yang gelap, tetapi sekarang kita di pihak yang terang. Ya, kadang-kadang orang tidak mau mengaku kita bagus karena masih juga ada kita punya sisa-sisa manusia lama kita kan. Masih ada sisa-sisa. Kalaupun kita sudah luar biasa, tapi masih juga bahwa dulu kata orang, macam itu orang. Tetapi ternyata semua kita yang sudah di dalam Kristus, yang sudah mengaku kita percaya dengan mulut dan mengaku dengan mulut, percaya dalam hati bahwa kita terima Tuhan, kita sudah dipintakan dalam hidup yang terang di bawah Kristus. Dan itu sebabnya setiap kali perjamuan Tuhan kita ingat bahwa kita ini di dalam Tuhan. Amin. Jangan ingat bahwa saya ini berdosa. Memanglah kita berdosa. Dulu kala kata Tuhan. Dulu kita ini orang berdosa. Tetapi sudah Tuhan mati, bangkit. Dia sudah mengalahkan maut. Dan sekarang kita ini di pihak Tuhan. Kalau kita di pihak Tuhan, siapa mau kata kita masih orang berdosa? Sudah dibayar kata Tuhan. Amin. Sudah dibayar pun kan. Bayarannya mahal. Bukan dengan emas dan perak tetapi dengan darah yang mahal. Nah itu sebabnya kita setiap kali kita mengadakan perjamuan Tuhan. Kita ingat akan itu. Tetapi saya ingat juga bahwa selepas darah Tuhan dicurahkan. Itu adalah meterai suatu perjanjian baru. Di mana segala kutuk dosa, kutuk kemiskinan, kutuk ketidakmampuan, kutuk apa saja dipatahkan, dihancurkan. Dan kita dipintakan dalam suatu perjanjian baru di bawah kuasa perjanjian anugerah. Di mana segala anugerah itu ialah tangan Tuhan. Amin. Di tangan Tuhan segala sesuatu ada. Segala sesuatu ada. Di tangan Tuhan segala sesuatu ada. Dan disinilah kita hidup sekarang. Itu sebabnya layaklah kita angkat tangan, Tuhan tolong saya. Karena dulu mungkin kita tidak pandai. Keluarga kita terkenal keluarga yang tidak pandai. Tetapi di bawah anugerah perjanjian baru. Di sana ada hikmat, ada kepandaian. Tuhan Maha Tahu. Itu semua bahagian kita. Bagi mereka yang masih sekolah, kalau mau ujian tanya Tuhan apa soalan yang akan keluar besok? Sudah ada kesaksian, okay? Sudah ada kesaksian bahwa ada orang berdoa seperti itu, sama ada orang itu malas betul belajar ataupun apa. Dia tanya, Tuhan apa soalan datang besok? Datang satu cigu, duduk di depan dia, ini soalan, ini, you baca semua ini. 5 yang dia beritahu itu, 5 itu keluar. Dan dia sudah belajar itu malam itu dan dia hafal dan dia jawab. Marka penuh. Top student dalam ITM, bukan UITM, ITM Malaysia. Luar biasa Tuhan, luar biasa Tuhan. Haleluya. Ya kalau kita sudah tidak ada duit, mau berdoa sajalah kan, berdoa sajalah. Karena Tuhan ada, oke? Nah itu sebabnya perjamuan Tuhan kita buat, di sini kita buat setiap minggu. Ada gereja 1 kali 1 bulan, ada gereja 1 kali 1 tahun, ada gereja langsung tidak ada. Oke? Mana yang lebih betul, Pastor? Kalau kita balik kepada Alkitab, Kisah Para Rasul,
berkata bahwa setiap hari mereka memecahkan roti di rumah. Masa itu mereka tidak ada gereja, tetapi di rumah mereka masing-masing ada kebaktian rumah, ada cell group, ada life group, grace life, dan mereka membuat perjamuan Tuhan setiap hari. Oh, luar biasa mereka kan? Luar biasa mereka setiap hari. Kita ini ya 1 kali 1 minggu aja. Nah, ini yang kita lihat dalam perjamuan Tuhan. Kalau secara reason, bagi saya yang paling dekat dengan kita ialah kita ingat akan pekerjaan Tuhan. Kalau secara rohani, secara alam roh, dan juga membebaskan kita dari semua kutuk, semua kekurangan, semua ketidakmampuan. Itu sebabnya saya percaya makin lama, makin hari kita ambil perjamuan Tuhan, jangan-jangan cucu kita ini ratu semua lain kali. Amin. Amin. Katakan amin. Ya kita harus percayalah. Ada orang di sini mau cucu dia lebih teruk muka dari dia. Itu keterlaluan tuh. Itu Madonna, gitu kan? Dia mau anak dia kurang cantik dari dia. Lahirlah anak perempuan yang memang kurang cantik dari dia. Itu sudah tidak betul. Kita mau semua anak kita lebih handsome, lebih cantik, lebih besar, lebih tinggi, lebih putih dari kita. Dan cucu kita lebih tinggi, lebih putih, lebih handsome, lebih cantik dari anak kita. Kan macam itu. Makin hari makin naik bahkan. Jangan makin hari makin turun. Ada orang di sini mau anak dia lebih miskin dari dia. Sudah keterlaluan tuh. Haleluya. Luar biasa Tuhan. Amin. Nah, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan tidak panjang hari ini. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, kemarin ada sekolah minggu. Sekolah minggu punya Talent Day. BM Grace antar. Boleh tahanlah anak-anak kita. Oke, boleh tahan, luar biasa. Ada yang hafalan ayat, ada yang ada yang nyanyi. Luar biasa. Nah, saya juga percaya bahwa masa-masa akan datang, akan ada acara yang sangat-sangat crazy juga di daerah ini, di mana akan kita bukannya pertandingan, tetapi kita akan coba menampilkan segala jago ke hadapan untuk show mereka punya talent, supaya kita mau melihat sejauh mana kita mau setia dengan talenta yang kita ada, sejauh mana kita boleh presentkan dia sebagai suatu menu yang sedap didengar dan luar biasa di hadapan Tuhan. Dan itu sebabnya dari sekarang para penyanyi ready lah, pemusik kita, penari-penari kita, ready lah, karena akan ada waktu-waktunya di mana negeri ini akan mulai dengan SIB Idol, Gospel Idol, BEM Gospel Idol. Boleh ke pastor, ini pastor kamu, pastor Oda akan buat. Haleluya. Sayang betul, saya punya zaman sudah berlalu. Tetapi iman saya bahwa kamu orang lebih bagus. Kan cucu-cucu kita kan lebih bagus kan. Jemaat kita lebih bagus. Orang-orang generasi selepas kita lebih bagus. Okay? Nah itu yang kita lihat. Dan juga ada satu acara yang akan dibuat bulan 11. 26 bulan 11 adalah anniversary gereja BEM Grace. Akan dibuat di sebuah restoran. Kalau orang terlalu banyak, dia akan buka satu tempat itu ialah 30 meja. Berarti sampai 300 orang lah. Jangan heran kalau ada kawan-kawan kamu, beritahu dia pada hari itu. Bukan hanya kebaktian saja. Bukan hanya untuk mendengar bagaimana orang akan mempresentkan the ladies voice of BM Grace. Diketuai oleh Mac, jangan lari ya. Dan juga the main voice diketuai oleh Kelvin Thomas Jake. Okay? Saya tetapkan dari sini. Karena sudah dari purbakala saya mau dengar the ladies voice. Kalau kita lihat dalam YouTube, Gloria Trio. Banyak-banyak trio lah. Trio. Berkat voice. Cantik-cantik semua. Nah kita akan buat. Karena saya percaya bahwa suara-suara kita ini kalau kita gabungnya cantik juga. Talent-talent kita. Amin. Amin, Mac. Ready? Good. 26 kita akan
sampai ke surga dengan suara kamu orang. Kim ready ya? Jangan makan chili 2 minggu nih. Haleluya. Itu nasihat dari Siti Nurhaliza kepada saya itu hari. Pastor Oda, kalau mau nyanyi dengan bagus, beritahu mereka dengan Kim tuh jangan makan chili dalam tempo 2 minggu sebelum buat persembahan. Kata Datuk Siti Nurhaliza kepada saya. Yes? Jangan tengok saya sebiji macam itu. Itu betul tuh. Kau tengok pastor kamu orang macam ini, boleh tahan juga kan. Nah, mari kita sampai kepada firman Tuhan. Tetapi untuk yang anniversary itu boleh daftar, ada dia punya itu kan, daftarlah. Daftar nama-nama kamu sekeluarga. Kalau tidak tahu tanya mereka yang pandai-pandai IT ini, macam mana daftar. Kita datang ramai-ramai masa itu, oke? Nah, mari kita sampai kepada firman Tuhan. Tuhan berdaulat di tengah masalah. Yeremia 23 ayat 22 sampai 24. Oke, Yeremia 23 22 sampai 24. Tuhan berdaulat di tengah masalah. 22. Sekiranya mereka hadir dalam dewan musyawarahku, niscayalah mereka akan mengabarkan firmanku kepada umatku, membawa mereka kembali dari tingkah langkahnya yang jahat dan dari perbuatan-perbuatan yang jahat. 23, masakan aku ini hanya Allah yang dari dekat. Demikianlah firman Tuhan, dan bukan Allah yang dari jauh juga. 24, sekiranya ada seseorang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat dia. Demikianlah firman Tuhan, tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan. Nah, di sini kita lihat Tuhan berdaulat di tengah-tengah masalah orang Israel. Masa ini adalah kejatuhan kerajaan Yehuda di Israel. Raja ditangkap dan diangkut. Mereka datang orang Asur, orang Babel menyerang dan mereka kalah. Dan ini suatu masa yang kelam bagi bangsa Israel. Tetapi ingat, 1000 kali Israel jatuh, Tuhan akan membangkitkan dia 2000 kali. Ingat pekerjaan Tuhan. Okay? Itu sebabnya kita tidak gentar apapun terjadi di Timur Tengah. Ada orang mau hantar tadi kan? Ada orang, mana apa tadi? Teko kata apa tadi? Ada orang mau hantar askar. Sudah hantar dulu pun pernah. Perang Arab dengan Israel. Sebenarnya Arab lawan Israel itu adik-beradik berlawan. Sama-sama keturunan Abraham tuh. Ismail keturunan Arab dan Ishak keturunan Israel. Okay? Adik-beradik berlawan. Buat apa kita kepo di sini? Malaysia hantar 40 orang untuk tolong orang Arab lawan Israel. Indonesia hantar 40 orang untuk tolong orang Arab lawan Israel. 40 orang Enton lenyap. Tidak pernah balik. Memang hilang di padang pasir. Malaysia punya 39 hilang lenyap. Tidak kembali sampai hari ini. Satu saja yang dihantar balik oleh Israel. Dengar. Satu saja yang dihantar balik oleh Israel. Mereka ambil dia dan mereka show di depan dia dalam komputer TV. Beritahu kalau lagi kamu orang datang, KL kami hancurkan. Sejak itu tidak ada orang berani pergi hantar. Karena betul-betul mereka hancurkan. Kalau kita buat lagi. Berdoalah bagi negara kita supaya jangan. Kalau pergi pun pergi wakil sendiri. Ya jangan wakil negara. Nanti kita punya negeri kena bom tuh. Macam di Gaza tuh dia bom. Memang menakutkan lah. Itu untuk orang di sana. Bangsa Israel dalam kehancuran, tetapi Tuhan masih berdaulat di tengah masalah. Yang pertama, Tuhan berkata di sini, Tuhan mempunyai rencananya sendiri dalam apapun pertempuran, okay? Dalam apapun yang terjadi di antara bangsa Israel. Dia berkata bahwa sekiranya mereka hadir dalam dewan musyawarahku, ataupun dalam rencana lain, kalau mereka tahu rencanaku yang di sebalik segala sesuatu, pastilah itu yang mereka sampaikan kepada umat Tuhan. Dewan musyawarah ataupun rencana Tuhan.
yang tersembunyi. Tuhan mempunyai rencananya dan Tuhan mempunyai strateginya. Dan dia benarkan ini karena itu strategi Tuhan. Kalau orang memancing, kita bagi apa? Kita bagi umpan. Itu strategi kita kalau memancing ikan kan. Siapa yang rajin memancing ikan di sini? Tim. Berapa kilo? 1 kilo. Dia pancing kan? Begitu bagi Tuhan, apapun terjadi itu umpan dia saja. Okay? Itu bagi Tuhan. Dan itu rencana Tuhan. Tuhan mempunyai rencananya bagi mereka. Dan itu sebabnya mereka kalah dalam pertempuran oleh orang Babel. Dan mereka diangkut ke Babel. Suku Yehuda diangkut ke Babel. Dan bagi setiap pribadi kita, saya juga yakin bahwa Tuhan mempunyai rencana bagi setiap pribadi kita. Amin. Amin. Beritahu orang sebelah, Tuhan mempunyai rencana bagi kamu. Kalau kamu tidak laku, beritahu dia kalau kamu tidak laku, itu rencana Tuhan juga. Sabar aja bro, cool saja, oke? Okay? Betul, itu betul, sangat-sangat betul. Kalau kamu mau beli rumah, tidak dilulus loan kamu, itu pun rencana Tuhan juga, kan? Tuhan kata di tempat lain ada, kan? Saya sangat bersyukur pada Tuhan karena Tuhan memberi saya sebuah rumah walaupun dia setengah low cost, setengah up cost. Setengah high cost, kan? Namanya budget home. Dia bukan low cost tapi budget. Budget. Dan di sana karena ada orang gagal untuk loan dia lulus, itulah satu-satu lot yang tinggal. Itu rumah itu sudah siap. Perumahan itu sudah siap. Tetapi selama aja kami pergi ke sana dan dia kata ada satu yang tidak diluluskan karena suaminya tidak dapat dicari. Suaminya kerja di Papua. Iyalah, di macam itulah. Tidak dapat kontak lalu. Kami ambil lah. Tetapi untuk waktu mau sign itu istri saya tidak mau. Dia kata saya mau corner juga. Itu tengah. Tapi dia kata kalau corner itu gaji kamu dua macam ini memang tak dapat lah. Okey. Tetapi satu kali saya punya cousin berkata bahwa ada corner di kawasan perumahan ini orang reject. You satu, saya satu, dia satu. Okey, pergi. Dan diluluskan. Itu sebab saya ada corner budget house, bukan low cost, bukan high cost. Okey. Dan Tuhan itu bagus. Amin. Ada rencana Tuhan. Ada rencana Tuhan. Dan luar biasa, Tuhan memang mempunyai rencana bagi setiap pribadi, amin. Jangan pikir apa yang terjadi dalam hidup kita, kadang-kala kita rasa bahwa itu tidak adil. Dulu saya mau dihantar ke Semenanjung untuk jadi pastor. Di tengah-tengah orang asli lagi, karena muka saya memang muka orang asli. Semenanjung, hanya tidak kerinting dan hitam. Tapi saya sama lah kan. Saya kata okey, mana-mana saja. Tetapi waktu saya mau pergi, ambil tiket saya untuk pergi ke Semenanjung, tidak ada. Dia kata bahwa tidak jadi. Karena mereka rasa bahwa kamu tidak akan tahan untuk melayani di tengah-tengah orang asli. Di Cameron Highland lagi itu. Hanya orang yang sudah berkeluarga yang paling sesuai. Okey. So saya mau pergi mana lah? Itulah saya pergi Serian tu. Di Serian ada ikan, you boleh pancing, you boleh main bola. Di sana pun orang aktif main bola, you boleh main bola, boleh pancing. Okey, saya pergi sana lah melayani Tuhan. Okey. Akhirnya dari sana saya jumpa tulang rusuk saya. Coba saya pergi Semenanjung, jumpa apa? Siti Aminah. Bahaya kan? Pastor Oda bin Abdullah. Tidak apa. Ada satu anak buah saya, nama dia Pastor Henry
bin Aziz. Kristen juga kan. Dulu Islam tetapi sekarang Kristen. Yes. Rencana Tuhan bagus. Rencana Tuhan masih bagus. Nah, itu yang kita lihat di sini. Bahwa Tuhan mempunyai rencana yang Tuhan punya lihat bagi kita paling sesuai untuk memenuhi segala apa yang kita mau. Amin. Kadang-kala kita mau tetapi Tuhan kata sebenarnya kamu keliru. B ini paling bagus bagi kamu sesuai dengan kamu punya keadaan. Amin. Nah itu sebabnya apa yang Tuhan buat bagi saya sekarang itu yang terbaik dari Tuhan bagi setiap pribadi kita. Ya, bagi mereka yang sudah suami istri, kalau kamu tengok orang suami kamu di sebelah kamu, kadang-kadang kamu rasa menyesal kan? Tapi jangan menyesal. Itu rencana Tuhan. Rencana Tuhan itu sempurna, amin. Dan apapun keadaan hidup kita, kadang-kala hidup kita ini kadang-kadang kecewa lah, tidak dapat apa-apalah, tetapi jangan risau. Tuhan mengerti jalan hidup kita, amin. Tuhan mengerti. Sampai hari ini kalau kita mau hitung kekecewaan kita tuh, banyak tuh. Kadang-kadang rasa mau marah dengan satu kampung. Tuh kampung pun kita mau marah di kampung kita. Kalau kita mau hitung kekecewaan kita. Sampai Tuhan kita ini mau marah, amin. No? Bagi kamu yang cantik, handsome itu, kamu tidak apa-apa. Yang tinggi, besar, tidak. Tapi kami yang macam ini, biasa-biasa ini. Rasa mau persalahkan surga juga rasa kadang-kadang. Contohlah saya main bola, kalah terus 11-0. Rasa-rasa mau marah Tuhan. Karena semua bola yang di gol itu semua bola atas semua. Sakit hati sih, sakit. Saya kata Tuhan, saya rasa kau salah buat saya ini. Takkan sampai 11-0 orang kasih antam. Coba saya besar, itu tidak 11 tuh. Mungkin 9 ke 10, ada kurang 2 kan. At least lah ada lawan, ini memalukan betul. Karena size kita, semua orang sudah tahu kita punya kekurangan. Orang kasih lintas, bola atas semua. Ini kucing nih. Aduh. Sempat rasa mau marah dengan Tuhan tengah-tengah padang tuh. Berebut bola semua, bola atas. You tahu lah orang kucing kalau main dia sudah tahu kekurangan kita. Satu orang bawa bola dari garis tepi tuh. Ternyata 5 orang berlari di tengah sini tahu. Lintang lurus lagi, bukannya lintang lambung, lintang lurus. Macam ini manusia pergi. Salah satu dari mereka. Dan itu yang kita lihat. Bahwa kekurangan banyak. Tetapi ternyata apapun kekurangan kita, Tuhan mempunyai rencana yang paling sempurna. Kan? Indah rencanamu Tuhan. Ada nyanyi seperti itu. Di dalam hidupku, dulu ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan. Itu ada di YouTube, lebih bagus lagi dengar di YouTube daripada saya menyanyi sih. Dia tidak tahu dan berat rasanya bagi dia. Tetapi waktu kemudian dia mengerti jalan Tuhan. Dan dia lihat bahwa memang sempurna. Amin. Amin. Sempurna. Halo. Kalau kamu tidak laku-laku sampai 40-30 tahun itu tidak apa. Semuanya rencana Tuhan itu indah. Amin. Rencana Tuhan indah. Oke, yang kedua, Tuhan berdaulat di tengah-tengah masalah. Itu Allah yang dekat dan Allah yang jauh. Allah sangat dekat, Allah juga jauh, kata firman Tuhan. Bukankah saya Allah yang dekat? Demikianlah firman Tuhan, dan bukan juga Allah yang dari jauh juga. Tuhan melihat segala sesuatu, amin. Tuhan melihat segala sesuatu dalam hidup kita. Dia mengerti, dia melihat, dan dia lihat bagaimana perjuangan hidup kita. Dan itu sebabnya tinggal kita angkat tangan saja kepada Tuhan. Tuhan, istri saya ini garang. Bolehkah saya cerai dia? Kalau dia mau bunuh kamu setiap malam saja, cerai aja. Siapa mau mati awal kan? Betul kan? Kalau orang boxing kamu setiap hari saja, cerai aja. Kita ini bukan ahli tinju kan?
Beritahu dia, saya bukan kawin dia pastor, jadi ahli tinju. Saya kawin dia untuk suami isteri. Kenapa pula dia bertinju je? Saya akan sorkan kamu tu, Muay Thai punya tu, latihan sana tu. Hari-hari Muay Thai, balik bertinju sepanjang-panjang malam. Dan itu hidup kan? Itu hidup. Tetapi Tuhan tahu. Angkat tangan pada Tuhan saja. Kita serahkan kepada Tuhan. Banyak hidup yang tidak settle. Banyak hal yang tidak memihak pada kita pada hari ini. Saya lihat bahwa satu zaman yang betul-betul pahit. Tetapi saya masih percaya. Kalau kita lihat ini, Israel tumbang di dalam kerajaan itu. Pahitnya luar biasa bagi mereka. Tetapi Allah berkata, aku berdaulat di tengah masalah. Berdiri saja. Angkat tangan kepada Tuhan. Dia masih ada. Dia tidak pernah gagal. Dia tidak pernah kalah. Dia tidak pernah lalai. Dia masih hidup. Dia tidak pernah tidur. Dia bangun sepanjang waktu. Allah tidak pernah tidur dan tidak pernah terlelap. Kata firman Tuhan Mazmur 23 bukan 23 pula. Iyalah kan 21. Mazmur 121. Tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Kadangkala zaman ini zaman yang pahit. Waktu-waktu yang deras. Waktu-waktu yang tidak memihak kepada kita. Tetapi Tuhan berdaulat di tengah-tengah masalah. Kata Tuhan pada zaman itu dan juga pada zaman kita. Banyak sekali kita gagal. Banyak sekali kita tidak mampu. Tetapi Allah masih berdaulat di tengah-tengah masalah. Dia akan berdiri bersama kita. Amin. Serahkan kepada Tuhan saja. Tidak ada hidup yang sempurna rupanya. Tidak ada hidup yang panas sahaja dan tidak ada hujan. Salah itu sudah sejak purbakala ada nyanyi. Tak pernah dia janji selalu kan panas. Dan tak pernah dia janji hanya ada hujan. Tapi dia janjikan memberi kekuatan bila taufan ganas melandamu. Bila taufan ganas melandamu, dia janji memberi kekuatan. Ternyata untuk mengelakkan masalah dan taufan ganas dalam hidup itu tidak mungkin sama sekali. Pastinya hantamannya datang, hantaman. Hari demi hari bertubi-tubi. Tetapi Tuhan hanya berjanji supaya memberi kekuatan. Itu yang kita lihat dari Tuhan. Amin. Karena yang Tuhan sangat penting, sangat kepo ialah kamu. Diri kamu Tuhan sangat perhatikan. Beritahu orang sebelah kiri kanan, Tuhan sangat perhatikan kamu bro, sis. Haleluya. Ya kadang-kala kita rasa kita kalah dengan masalah. Tetapi belum. Kata Tuhan belum. Belum selesai. Belum game pun. Tuhan masih ada. Tuhan berkata aku masih ada. Dia kata dengan bangsa Israel. Aku masih ada. Aku masih berdaulat di tengah masalah ini. Kata dia. Dan yang seterusnya. Tidak ada yang tersembunyi daripada Tuhan. Dan tidak ada yang tersembunyi daripada Tuhan di sini. Berarti bahwa Tuhan mengerti. Dan Tuhan tahu segala sesuatu. Dari awal sampai akhir. Hidup kita. Tuhan tahu bila kita akan menangis. Tuhan tahu bila kita akan gagal. Tuhan tahu bila kita akan berjaya dan berhasil. Dan Tuhan tahu bila kita akan dikecewakan. Tidak ada yang tersembunyi bagi dia. Dari sejak kandungan Tuhan sudah membentuk buah pingkangmu dalam kandungan. Dan sampai engkau lahir, sampai engkau tua, Tuhan tetap setia. Dan sampai pada putih rambut kita Tuhan menggentong kita. Itu lebih bagus. Nyanyi-nyanyi sejak purbakala itu menghiburkan saya kadang-kadang. Sampai masa tuamu aku Yesus tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Dan ini janji Tuhan dengan kita. Bahwa sejak dari kandungan dia sudah membentuk
buah pinggang kita. Dia menenun dan sampai kita lahir dan sampai kita dewasa dan menjadi tua, Tuhan tetap setia. Amin. Tuhan tetap setia dengan engkau. Saya sangat bersyukur hidup di dalam Tuhan. Ternyata Tuhan sangat setia dengan kita dan sampai putih rambut kita Tuhan akan menggentong kita kembali. Arti dia waktu kita putih rambut mungkin kita sudah tidak mampu, tidak larat apa-apa. Tetapi Tuhan akan menghibur kita. Amin. Amin. Tuhan akan menghibur kita. Nah yang terakhir di sini Tuhan memenuhi langit dan bumi, ini berarti Tuhan maha besar. Dikatakan dalam ayat ini, sekiranya ada seorang menyembunyikan diri dalam tempat tersembunyi, masakan aku tidak melihat dia? Demikianlah firman Tuhan. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan. Seluruh bumi, seluruh langit, Tuhan yang memenuhi. Bayangkan Tuhan maha besar. Kita mau lawan apa? Orang mau lawan apa dengan tangan Tuhan? Tuhan maha besar. Dan layaklah saya dan saudara datang kepada Tuhan. Kalau kita tidak mau orang lain dengar, kita datang sembunyi-sembunyi. Tutup kamar dan kita beritahu Tuhan, Tuhan saya mau ini. Tuhan, saya perlukan Engkau. Kalau ada yang rasa terlalu cepat mau kawin, masuk kamar tutup, beritahu Tuhan, Tuhan hantar orang lamar saya sekarang juga. Ada orang ketok pintu, ada orang lamar kamu dari luar. Yes. Amin. Luar biasa Tuhan. Tuhan maha besar. Itu Tuhan yang kita percaya, amin. Kalau kita ingat bahwa Tuhan yang kita percaya ini Tuhan yang biasa-biasa alang-alang. Pasti kita tidak mau percaya. Pasti saya dan saudara tidak mau cari Tuhan. Datang di hadirat dia. Itu sebabnya firman Tuhan kata, datanglah di hadirat Tuhan. Biarlah membangun mezbah dan hadirat Tuhan datang. Terasa Tuhan mulai memulihkan kita, amin. Kalau Tuhan datang, dia mampu memulihkan saya dan saudara. Apapun. Tidak ada yang Tuhan tidak mampu tidak pulihkan. Dia mampu segala sesuatu. Tidak ada yang dia tidak dapat buat. Dia berhasil dalam segala sesuatu. Dia tetap berjaya dan tidak pernah gagal. Itu Allah yang kita percaya. Itu sebabnya pada setiap waktu-waktu kita datang di hadirat Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan yang mana yang saya datang. Tuhan yang mana yang kita datang. Memanglah banyak perjuangan hidup karena begini. Waktu Adam diciptakan, Adam terus besar. Amin. Adakah dia sebut Adam masih kecil, bayi, ada malaikat jaga dia, ada zimbazi jaga dia? Tidak ada. Waktu diciptakan Adam dia terus besar. Seorang lelaki handsome besar. Diciptakan Hawa terus seorang wanita yang cantik. Tetapi dua tidak pernah belajar bagaimana rasanya karakter hidup. Amin. Belajar sabar tidak. Belajar berjuang tidak. Akhirnya waktu digoda, tumbang. Itu sebabnya Yakobus berkata, anggaplah berbahagia kalau engkau jatuh dalam berbagai pencobaan. Karena itu akan menguatkan kamu, membuat kamu tekun, dan kamu akan menjadi sempurna. Haleluya. Banyak masalah datang, banyak tantangan datang, banyak orang benci kita, banyak orang lawan kita kadang-kadang. Banyak orang tak suka kita, banyak orang bantah kita. Tetapi itu untuk melatih bagaimana kita sabar, bagaimana melatihkan emosi kita. Dan akhirnya kita dilatih dan menjadi manusia yang cukup tangguh dan sempurna. Amin. Haleluya. Karakter. Itu sebabnya ada orang-orang manca, anak-anak orang kaya yang tidak pernah masak, tidak pernah buat apa-apa kerja. Mancanya luar biasa. Sekali mak bapak pergi traveling, mati kelaparan. Amin. Luar biasa manca kan. Nah, kalau kita menghadapi banyak tantangan hidup, berarti itu latihan Tuhan bagi saya dan saudara. Karena yang Tuhan mau ialah kedewasaan karakter kita makin hari makin serupa dengan Yesus. Amin. Haleluya. Haleluya. Nah, saya mau
nyanyi yang kedua tadi. Apa nyanyi yang kedua tadi? Haleluya. Nyanyi yang kedua saya paling suka tadi. Paling suka nih. So macam mana Meg? Itu 26 hari bulan. The ladies boys. Ku tak dapat jalan sendiri. Bolehkah? Ku tak dapat jalan sendiri. Pilihlah lagu yang boleh buat suara 2, boleh buat suara 3. Okay. The ladies boys. Jangan main-main, okay? Karena the main boys, saya ikut tuh dengan mereka tuh. Okay? Oh iya, lagu praise tuh. Mari kita berdiri bersama. Karena kita mempunyai Allah yang luar biasa dan kita harus memuji-muji Dia. Amin. Haleluya. Tidak apa kalau lupa lirik, tidak apa. Beritahu surga, Tuhan maaf saya lupa lirik. Ada lirik di sini. Karena surga menonton kita dalam memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Yeah. Oke. Coba begini. Kita ini kan aktor kan. Kita yang membuat pujian penyembahan. Surga dan alam roh menonton kita, amin. So, apa kata kita yang di sini? Mana pemain temborin nih? Lari, takut sudah kah? Woi, apa kata begini? Oke. Apa kata begini? Karena Kim yang pemimpin pujian kan? Yes, go Kim, yeah. Sokong lah, sokong. Emo kah? Nih. Kita punya jago-jago, mestilah sokong kan? Biar surga tahu betapanya hebatnya kita di sini. Yes, oke, ya, here we go. Kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa dari Raja Mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar kan Tuhanku, Engkau menyiksa hidupku. Berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, dua sorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar kau Tuhanku, Engkau
ku berdiri dengan iman. Iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Come on, Muriel. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ya, begini juga. Kalau kita lihat orang bertanding kan, relay kah, main apa kah, main bola kah, main bola tambar kan, sudah mereka selesai, lalu mereka jabat tangan dengan kawan-kawan. Ya, jabat tangan lah kan ya, tim jabat tangan. Ya, haleluya. Jabat tangan lah. Jangan kamu orang juga. Jadi, ya teko mana yuk.